Hai, terima kasih sudah klik video ini dan kita akan bahas permainan dari pecatur wanita Indonesia yang satu-satunya bermain di FIDE Grand Swiss 2023, ajang yang kalau kita finish 2 besar akan masuk ke turnamen kandidat, dan kalau kita juara kandidat akan menjadi penantang juara dunia. Yap teman-teman, dari babak ke 8 Medina berhadapan dengan Dani Elian Elina, pecatur juara Armenia. Ya, Dani Elian Elina, pecatur yang pernah beberapa kali juara Armenia. Teman-teman, Medina pegang bow hitam. Yap, kita langsung aja bahas gamenya. Sebelum itu jangan lupa like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau jago catur, jangan lupa gabung ke kelas RL Chess Academy dari mulai level basic sampai level advance. Kalian akan gabung sesuai dengan level kalian, teman-teman. Hanya di bawah 500k, teman-teman. 249k aja. Yap. Dani Elian Elina memulai dengan langkah kuda F3, dijawab dengan Medina kuda F6, kemudian putih G3, hitam B6. Permainan apakah ini? Pembukaan apa? Ini merupakan reti opening. Atau bisa juga King's Indian Attack. Gajah ke petak G2, Medina gajah B7, putih C4 dan C5. Putih lanjutkan dengan rokade pendek, hitam G6. Yap, ide dari Medina menempatkan 2 gajah Fianchetto, petak B7 dan petak G7. Nah ini nih gajah-gajah Fianchetto. G6, kemudian putih kuda C3, hitam gajah G7, putih D4, makan pion D4, dimakan lagi dengan menteri, hitam lanjutkan dengan rokade pendek, dan putih menteri H4, langkah ke-9. Permainan agresif dari Dani Elian Elina, walaupun dia pecatur perempuan, tapi memiliki gelar Grandmaster. Gimana tuh? Ya artinya, gelar Grandmaster ini berarti dia pernah menembus Elo rating 2500 atau dia pernah juara dunia junior, jadi langsung Grandmaster guys. Jadi dia udah hebat nih, dia udah gelar Women Grandmaster, udah International Master Putra, dan sekarang Grandmaster. Menteri H4 dengan tujuan exchange the bishop ya, gajah ke petak H6 dan menyerang ke sayap raja Medina. Medina merespon dengan langkah D6, putih benteng D1 dan Medina kuda B ke petak D7. Melanjutkan prinsip dasar bermain catur, yaitu mengeluarkan perwira. Putih lanjutkan dengan gajah ke petak H6 dan kemudian hitam benteng ke petak E8. Oh ya teman-teman, aku mau bilang ya, aku mau ngingetin di game ini Medina akurasinya 99%. Boom. Gila nggak tuh akurasinya? Dengan total 25 langkah akurasinya sangat tinggi sekali. Benteng E8 kemudian putih benteng A ke petak C1, Medina benteng C8 dan putih B3, hitam A6, putih gajah H3, langkah ke-14. Ya, teman-teman lihat ya, dari langkah ke-13 setelah Medina jalan A6, Dani Elian Elina gajah H3 menghabiskan waktu lebih dari 20 menit. Ya ini permainan menyerang mulai ditunjukkan oleh Dani Elian Elina. Dan Medina merespon gajah H3, tujuannya adalah melakukan pin kepada benteng di petak C8 yang nilainya lebih tinggi, dan juga untuk melakukan pertukaran pada petak D7. Selanjutnya Dani Elian Elina ingin lanjutkan dengan kuda G5 mengancam pion H7. Diserang lewat sayap raja, Medina nggak diem gitu aja dong. Dia mainkan langkah benteng C5. Boom. Apa tujuannya? Benteng ini ke petak H5, mengancam menteri, gajah, dan gajah. Ya pokoknya menghentikan serangan putih lah teman-teman. Nah, Dani Elian Elina nggak sabar. Dia mencegah dengan jalan G4. Ya, aku bilang nggak sabar kenapa? Karena dia melewatkan taktik dari Medina yang membuat dia di langkah berturut-turut melakukan langkah terbaik. 3 kali berturut-turut langkah bagus ditemukan oleh Medina. Nah ini untuk meningkatkan skill kalian, coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Medina 3 langkah ke depan. Perhatikan ancaman yang sudah terjadi. Medina mainkan langkah congratulations kalau kalian tahu, yaitu boom, gajah pukul kuda, kemudian pion pukul gajah, dan boom, kuda E5 dimainkan. Tujuan berikutnya adalah makan pion petak F3, Royal Fork atau Skakster. Dani Elian Elina mainkan langkah gajah G2. Nah, langkah berikutnya nih, langkah ketiga, atau bisa selanjutnya langkah keempat ya. Langkah ketiga ini sangat luar biasa lagi. Ini mungkin akan sulit ditemukan, tapi kalau kalian mau mikir, kalian bisa menemukan langkah terbaik seperti yang dimainkan oleh Medina. Medina mainkan langkah G5. Boom! Gila, sacrifice a pound. Tujuannya dalam banget nih, tujuannya sangat-sangat luar biasa, yaitu apabila putih makan pion petak G5, maka hitam akan lakukan jalan. Boom, kuda makan pion F3, discover check, menteri akan kena. Kalau putih makan pakai gajah, apa yang akan dilakukan oleh Medina? Medina akan mainkan langkah sama,
kuda ke petak G6. Ya, tadi kuda F3, sekarang kuda G6. Jadi kudanya akan tetap melakukan ancaman pada menteri. Apa tujuannya? Ya, menteri yang menjaga gajah harus meninggalkan penjagaan itu, dan boom, perwira akan jatuh. Jadi langkah G5, apotik tutup ya, nggak ada obatnya. Jadi harus dijalankan menteri ke petak H3. Ya, menteri nggak mungkin ke petak G3 karena harus menjaga gajah. Apa langkah berikutnya dari Medina? Ya, dia tetap mainkan langkah kuda G6. Pion G5 dijaga oleh benteng. Medina dapat mainkan langkah kuda F4. Dani Elian Elina mainkan gajah pukul gajah. Medina raja pukul gajah. Kemudian putih mainkan langkah gajah F1. Nah, langkah berikutnya, Medina gantian balas menyerang dengan langkah boom H5. Sacrifice a pawn. Ya, kalau dimakan gimana tuh bang? Kalau dimakan, maka Medina akan mainkan langkah benteng H8, menyerang dari jalur H. Dani Elian Elina yang lihat itu, dia mainkan langkah gajah D3. Tapi makin terpuruk aja nih. Dan yap, Medina langsung menyerang kembali dengan langkah boom kuda F4. Menteri harus mundur ke petak F1 karena menteri G3 akan trap dengan pion. Menteri mundur F1, Medina pukul pion G4, putih pukul balik, Medina dapatkan keuntungan 1 pion. Dani Elian Elina mainkan langkah kuda D5. Dan Medina mendiamkan itu. Dia pilih langkah menyerang dengan benteng H8. Putih gajah F5 dan Medina menyelesaikan permainan dengan boom, kuda makan H2. 25 langkah aja, juara Armenia dibuat terkapar. Karena kalau dilanjutkan, maka akan terjadi skakmat. Kuda F3, boom, raja F1 dan boom, checkmate. Nah, kesalahan apa yang dilakukan oleh Dani Elian Elina di game ini? Kesalahannya adalah dengan bermain langkah G4. Yang seharusnya pada saat benteng C5, Dani Elian Elina melakukan pertukaran gajah. Dan kemudian dia mainkan langkah normal kembali, yaitu menteri D4. Memang dia tidak bisa paksakan ya menyerang lewat sayap raja ini. Ya, itulah yang terjadi dan kalkulasi hebat dari Medina Wardaulia. Teman-teman, gimana komentar kalian? Nah, bermainlah seperti Medina, bertahan, tapi kemudian di saat yang tepat dia lakukan serangan balik yang mematikan. Berikan komentar kalian, dan jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya, buat kalian yang mungkin kaget ya dengan akurasinya, ya memang itulah menunjukkan bahwa pecatur Indonesia juga bisa bermain seperti pecatur kelas dunia juga. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy ya. Hubungin kontak yang ada di detail bawah atau hubungi di Instagram aku, Rurep26.